Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bulan ini dalam tahun Hijriyah adalah bulan Safar. Setelah Safar, Rabiul Awal. Pada Rabiul Awal ada 3 catatan penting. Pertama, Nabi lahir Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Nabi hijrah hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Nabi wafat juga hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Ini adalah keistimewaan bagi Muhammad, kekhususan bagi Rasulullah SAW. Jangan kita pikirkan kuring lahir poe Kemis, boa-boa sarua maut poe Kemis, tidak. Itu adalah Nabi yang diberi kekhususan oleh Allah dalam bulan Rabiul Awal. Yang akan kita kaji pada pagi ini ialah kelahiran Nabi Senin 12 Rabiul Awal. Rasulullah SAW lahir Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Kenapa tidak tahun Hijriyah? Karena Hijriyah penetapannya baru muncul pada masa Khalifah Umar ibn Khattab. Nama tahun pada masa itu dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa besar. Karena peristiwa besar kelahiran Nabi pada peristiwa gajah, maka disebut saja Nabi lahir hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah. Gitu. Lahirnya Nabi tahun gajah dijelaskan oleh Rasul sendiri. Wulidtu amal fil. Aku lahir tahun gajah. Di dalam hadis lain, yaumal fil, hari gajah. Ada yang sama lahir dengan Nabi pada tahun gajah, yaitu Qais bin Mukhramah. Kata Qais, wulidtu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fil. Aku dilahirkan beserta Rasulullah SAW sama tahunnya, yaitu tahun gajah. Peristiwa tahun gajah seperti yang dijelaskan oleh Al-Qurtubi adalah 50 hari menjelang lahirnya Rasulullah. Terjadi peristiwa tahun gajah. Setelah peristiwa itu kurang dari 2 bulan, hanya 50 hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Selanjutnya, peristiwa besar di tahun kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan tahun gajah adalah sebab musababnya, yaitu Najasyi, Raja Habasyah, ingin menjajah Yaman, ingin menguasai Yaman. Padahal Raja Najasyi dari Habasyah itu jauh di Ethiopia. Dia ingin menguasai Yaman. Maka Najasyi mengutus Aryad untuk menduduki Yaman. Kemudian terbentuklah di Yaman Raja Habasyah
kerajaan Habasyah. Lalu kakek Najasyi tidak puas dengan kepemimpinan Yaman, Aryad di Yaman, maka dia mengutus lagi Abrahah bin As-Sobah yang disebut Abu Yaksum atau Al-Ashraf. Akhirnya di Yaman terbentuk dua kerajaan Habasyah, dipimpin oleh Aryad dan dipimpin oleh Abrahah. Namun kedua raja itu teakur, satu sama lain saling menyerang, yang akhirnya Aryad dibunuh Abrahah. Kekuasaan Aryad bersatu dengan kekuasaan Abrahah di Yaman, maka kuatlah di Yaman, yaitu kekuasaan Abrahah dalam pemerintahan Habasyah. Atas jasa yang dia kerjakan dapat menyatukan dua kerajaan itu, maka dia menulis surat ke Najasyi di Habasyah di Ethiopia, akan memberikan hadiah kepada Najasyi, yaitu membangun Al-Kanisah, gereja. Karena Najasyi Raja Habasyah yaitu Nasrani. Tidak hanya itu, hebatnya Abrahah dan bercita-cita jauh, ibadah haji rek dipindahkeun ka Yaman. Ibadah haji bukan ke Ka'bah lagi, tapi ibadah haji pindah ke Yaman dan orang Arab mengagungkan Al-Kanisah. Nah, terdengar oleh orang-orang Arab yang ada di Yaman, karena di Yaman pun berdiri 3 kerajaan Arab yang besar. Orang Arab, Bani Malik bin Kananah, mendengar bahwa Abrahah akan memindahkan ibadah haji ke Yaman, maka dia dengan sembunyi-sembunyi masuk ke Kanisah, lalu Kanisah dikotori dengan tinja. Nah, karena dikotori dengan kotoran manusia, Abrahah semakin marah. Maka azamnya yang kuat itu, dia tekadkan untuk menghancurkan Ka'bah dan memindahkan ibadah hajinya. Dia izin kepada Najasyi di Ethiopia. Najasyi pun mengizinkan. Dan Abrahah pun minta kepada Najasyi agar gajah yang paling besar pada saat itu, Najasyi besar, kuat gitu kan, dan pemberani, tidak pernah kalah kalau berperang, diminta untuk dikirim ke Yaman. Gajah Najasyi yang kuat, yang hebat, dan tidak pernah kalah untuk dibawa perang itu namanya Mahmud. Takut aya ngaran Pak Mahmud ya, yang ngaran Gajah Najasyi ya. Hebat itu namanya. Mahmud. Ya. Najasyi pun mengirim gajah itu. Jauh itu. Dari Ethiopia ke Yaman. Lewat laut. Sampailah Gajah Mahmud ke Yaman. Siap kuat untuk menghancurkan Al-Bait. Abraham pun menyiapkan tentara dengan gajah-gajahnya. Sawi menjelaskan di dalam tafsirnya, gajahnya ada yang menyebutkan 12, 18, ada juga yang menyebutkan 1000 gajah. Katakan saja gajahnya banyak gitu. Yang dibawa oleh Najasyi itu.
yang dibawa oleh Abraha. Di tengah jalan, kerajaan Arab yang ada di Yaman menghadang. Dan terjadi pertempuran di bawah Dhu Nafar. Karena kekuatan gajah dan tentara Abraha sangat kuat, maka Dhu Nafar pun ditawan. Kalah kerajaan Arab yang ada di Yaman. Maka dia mengatakan kepada Abraha, Ayyuhal Malik la taqtulni. Wahai raja, jangan bunuh aku. Fa inna istibqai khairun laka min qatli. Membiarkan aku hidup lebih baik daripada membunuhku. Abraha ini sebenarnya rajulan haliman, seorang raja yang lembut dan punya belas kasihan. Maka Dhu Nafar pun tidak dibunuh. Berangkat Abraha dengan tentara dan gajahnya pergi ke Mekah, tapi tidak tahu jalan. Lalu bertempurlah dengan kerajaan Arab yang kedua, Nufail bin Habib al-Khathami. Ini kalah juga karena kuatnya tentara Abraha. Ini pun juga ditangkap dan ditawan. Tapi dia pun minta kepada raja, Ayyuhal Malik, inni dalilun bi ardil Arab. Karena raja tidak tahu kemana jalan menuju Arab, maka aku akan menjadi petunjuk menuju Arab. Kemudian dia katakan, bisam'i wat ta'ah. Aku taat dan tunduk kepadamu. Maka Nufail pun adalah tidak dibunuh, cuman ditawan. Lalu ini jadi penunjuk jalan. Begitu datang di Taif, orang-orang Taif pun juga menghadang Abraha. Karena kekuatannya yang hebat, dengan gajah Mahmud yang kuat, maka ini pun lumpuh. 3 kerajaan kalah di perjalanan oleh Abraha, sehingga Mas'ud bin Mu'attib, dia pun juga mengatakan, Ayyuhal Malik, nahnu abiduka. Wahai raja, aku adalah hambamu. Laisa laka indana khilafun. Antara kita tidak ada perbedaan apa-apa. Dan aku akan tunjukkan jalan kepadamu dengan mengurus seorang yang bernama Abu Rigol. Maka Raja Taif mengutus Abu Rigol sebagai penunjuk jalan menuju Mekah. Sampailah Abraha dan tentaranya gajah itu di suatu tempat yang disebut Al-Mughamsi. Tempat ini di luar Mekah, tapi sudah dekat kepada Ka'bah. Abraha mulai merampas harta-harta Al-Haram. Diutuslah Al-Aswad bin Mas'ud untuk merampas semua kekayaan yang ada di haram itu. Termasuk yang dirampas itu ialah ontaknya Abdul Muthalib. Onta Abdul Muthalib terampas 200 ekor unta. Tidak bisa apa-apa Abdul Muthalib. Berikutnya, dia mengutus Habbatah al-Himyari untuk melakukan negosiasi. Setelah Mekah lumpuh karena diambil kekayaannya, diutuslah seorang juru damai oleh Abraha. Dia katakan, Anni lam atili kitalin. Kami tidak datang untuk berperang. Innama ji'tu liuhdima hadzal bait. Tapi aku hanyalah datang untuk menghancurkan al-bait ini. Artinya, Abraha minta kepada masyarakat Mekah tidak boleh bergerak. Ketika Abraha menghancurkan al-bait itu, karena dia pergi ke Mekah bukan untuk berperang, tapi dia ingin menghancurkan al-bait
sehingga ibadah haji pindah ke Yaman. Lalu Abdul Muthalib pun dipanggil Abraha. Lalu ditanya oleh Abraha tentang dirinya, bahwa dia adalah tokoh Mekah. Lalu Abdul Muthalib minta kepada Abraha, hajati ilal malik ayyarudda ala ya mi'ataini ba'irin asobahali. Kata Abdul Muthalib, hajati ilal malik, keperluanku datang kepada raja, ayyarudda alayya, agar mengembalikan kepadaku mi'atai ba'irin, 200 ekor onta, asobahali, yang kena kepadaku dirampas oleh tentara Abraha. Mulailah Abraha kaget. Kenapa dia mementingkan onta ketimbang Ka'bah? Dia tidak mengatakan, saya datang kepada raja, jangan menyerang Ka'bah. Tapi dia katakan kepada raja, saya kehilangan onta, kembalikan onta saya. Maka Abraha pun mengatakan, jitu ila baitin, aku datang ke al-bait, huwa dinuka wa dinu abaika. Bait itu adalah tempat agamamu, tempat juga agama nenek moyangmu. Wa syarafukum, bait itu adalah kemuliaanmu. Wa asimatukum, dan bait pun juga adalah penjagaanmu. Liuh dimahu, aku akan hancurkan. Lalu 5 lam tukallimni fih wa tukallimuni fi ma'ati ba'irin asobtaha. Kenapa kamu tidak berbicara kepadaku, meminta kepadaku tentang al-bait, malah engkau berbicara tentang 2 ekor onta yang telah menimpa kepadamu? Maka dengan singkat Abdul Muthalib mengatakan, ana robbu hadhil ibil. Urusan onta aku robnya. Aku yang menjaganya. Aku yang mengurusnya. Wa inna lihadal bait robban yamna'uhu. Tapi untuk bait ini ada rob yang menjaganya. Ada rob yang memeliharanya, bukan aku. Onta aku tuannya, al-bait ada rob khusus yang menjaga. Dengan lantang Abraha mengatakan, makana liyamna'uhu minni qala fa anta badaka. Tidak ada yang orang dapat menghalangi aku, siapapun, termasuk engkau. Nah, karena tidak bisa dihalangi, maka Abraha pun siap untuk menghancurkan al-bait. Abdul Muthalib pulang ke Mekah, menyuruh seluruh orang Mekah harus naik ke atas gunung. Mekah mesti dikosongkan, tidak ada orang yang keluar kecuali menonton Abraha menghancurkan al-bait. Nah, ketika Mekah kosong dan orang-orang naik ke atas gunung, Abraha pun siap untuk menghancurkan al-bait dengan gajah-gajahnya itu yang dipimpin oleh si Mahmud. Maka Nufel, raja Yaman, ternyata dia pawang gajah. Raja Yaman Nufel itu dia pawang gajah. Sebelum Abraham menyerang al-bait, maka Nufel ini mendekati Mahmud. Ibrik Mahmud. Dengan memasukkan suaranya pada telinga Mahmud, maka Nufel mengatakan, ibrik Mahmud. Diam kamu Mahmud. Warji' rasyidan min haitsu ji'ta. Pulanglah.
sesuai dari mana kamu datang. Rosyidan, kamu akan dapat petunjuk. Fa innaka fi baladillah al-haram. Karena engkau, wahai Mahmud, berada di rumah Allah yang mulia. Setelah membisikkan kata itu kepada Mahmud, pergilah Nufail. Bergabung dengan Abdul Muthalib, naik gunung. Semua tentara disiapkan. Gajah pun dibangkitkan. Aneh, Gajah Mahmud tidak mau bangkit. Tidak mau bangkit. Dan tidak mau berperang. Ketika dia dihadapkan ke Ka'bah, diam. Ketika dia dihadapkan ke Yaman, bangkit. Jadi kalau mau dihadapkan ke Yaman, dia bangun. Ketika dihadapkan ke Ka'bah, dia diam. Nah, karena itu, kenapa? Di dalam Al-Quran disebut mufrad. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, mufrad. Padahal yang akan menyerang Al-Bait itu banyak. Dan jamak daripada fil adalah abyal atau pialah. Seharusnya dalam Al-Quran itu jamak, jangan mufrad. Kenapa mufrad? Sebagai ciri menurut Sawi memuliakan si Mahmud itu. Hanya satu-satunya gajah yang tidak mau menyerang dan mau pulang ke Yaman. Makanya Gajah Mahmud ini satu gajah yang selamat. Gitu. Fil yang ada pada Al-Quran bukan gajah yang menyerang. Tapi dia adalah kepala gajah yang tidak mau menghancurkan Al-Bait. Makanya ngaranna ge Mahmud, gajah terpuji. Karena itu mufrad. Nah, ketika siap untuk menyerang dan si Mahmud tidak mau bangkit, orang lain pergi menyerang. Mahmud balik ke Yaman, gitu. Dia lari rosyidan min haitsu ji'ta. Allah mendatangkan burung-burung dari laut. Yang burung-burung itu bagaikan nyamuk. Berbelalai tuh, dan berbondong-bondong. Setiap burung membawa 3 batu. 2 batu di kaki, 1 batu di mulut. Dan karena binatang burung itu seperti nyamuk, dan kita tahu bahwa nyamuk itu adalah binatang pembawa bakteri, semacam DB itu kan, dari nyamuk, maka burung-burung ini membawa penyakit daul judari, yaitu membawa penyakit wabah. Penyakit menular. Sehingga batu yang ada pada patuknya itu dipenuhi dengan wabah. Dan juga batu yang ada pada kakinya juga berwabah. Maka begitu manuk itu datang berbondong-bondong, melempari tentara-tentara Abraha dan gajah, tidak ada satupun yang bisa selamat. Dan Ar-Raghib juga Al-Maraghi menjelaskan, jarak 2 hari apabila dilempari dengan itu termasuk Abraha, wabah itu menular sampai daging-daging teh coplok
jari-jari pun juga berjatuhan, orang tidak bisa bertahan lebih daripada 2 hari. Termasuk Abrahah dilempari batu yang mengandung wabah sehingga kelihatan kerongkongan dada-dadanya dan jantungnya juga kelihatan dari luar sehingga dia mati di ibu kota Yaman di Son'a. Karena itu Allah menjelaskannya dalam Al-Quran ka'aspim makul. Aspin itu daun, tapi tidak sembarang daun. Daun yang punya urat daun, kayak uratan, kemudian si daun itu dimakan oleh ulat, hijaunya hilang, gitu kan? Daunnya hilang, yang ada tinggal urat-urat daun. Maka digambarkan oleh Quran, orang yang dilempari batu oleh burung-burung itu adalah dagingnya berjatuhan, tuh, dagingnya berjatuhan, sehingga dapat dilihat oleh mata tembus, bagaikan daun yang dapat dilihat oleh mata yang ada kelihatan hanya urat-urat daun. Nah, karena itulah adalah jantung Abrahah dapat dilihat dari luar karena kulit dan dagingnya adalah berjatuhan, yaitu pada hari yang kedua. Inilah wabah yang pertama terjadi di daerah Arab. Kalau kita perhatikan wabah ini lebih sadis dibandingkan dengan COVID-19. Ngeri wabah ini. Karena manuk tidak hanya selentari dengan batu, tapi ternyata batu itu mengandung bakteri, mengandung wabah yang apabila dilempar itu membuat daging-daging itu menjadi kosong. Nah, karena itulah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetuk hati kita untuk lebih meyakini tentang kebenarannya Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Apa buktinya? Bahwa Muhammad adalah betul sebagai Nabi dan Rasul. Sebelum lahir, Muhammad sudah dijaga. Sebelum lahir, Muhammad sudah ada dalam bimbingan Allah. Karenanya, Allah mengetuk hati seluruh orang. Alam taro, tidaklah kamu melihat, yang namanya taro adalah ru'yah, melihat dengan mata sendiri. Peristiwa al-fil itu yang terjadi bukan berita-berita fiktif, tapi satu kejadian yang dapat dilihat oleh mata langsung. Karenanya alam taro, yaitu dengan ru'yah, bukan dengan basoriyah. Kalau dengan basoriyah artinya melihat dengan hati. Tapi kalau ru'yah melihat dengan mata. Peristiwa al-fil itu peristiwa nyata, ilmiah, dilihat langsung oleh mata. Kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil. Ini adalah istifham ta'zib. Satu pertanyaan yang menunjukkan kepada keajaiban, menunjukkan kepada keanehan. Bi ashabil fil, ini memberi arti bahwa apa yang Allah lakukan terhadap ashabil fil, pasukan gajah. Sawi tadi menjelaskan afrodul fil, bahwa kata fil dimufrodkan, itu menunjukkan akan memuliakannya hanya satu-satunya gajah yang tidak menyerang Ka'bah, yaitu Mahmud. Nah, jadi apa? Pancaroke apa Mahmud filnya. Nah, kemudian adakah di zaman Nabi Raja Najasyi dari Abbasah, ya,
Bukankah Raja Najasyi dari Habasyah pada zaman Nabi itu termasuk orang yang meyakini Muhammad? Ya, Najasyi Raja Habsyah pada masa Nabi Muhammad itu ialah kakeknya, yaitu Abraha itu adalah kakeknya Najasyi di zaman Nabi Muhammad. Abraha yang menyerang Ka'bah, tapi cucunya dari Najasyi Raja Habsyah itu yang mengimani Rasulullah. Karena itu Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Habasyah. Dan disambut orang Habasyah itu adalah cucunya Abraha. Begitu. Cirkus ai aki nakir tapi cucunya. Nah, makanya di dalam pendidikan itu yang kita harapkan mun aki nak telempeng-lempeng, nah gitu kan. Nah, sugan we engke incuna, nah gitu. Alam yaz'al kaidahum fi tadlil. Ini adalah menunjukkan akan adanya khafiyun. Sesuatu yang tersembunyi pada diri Abraha yang tidak dijelaskan kepada orang banyak. Tipu dayanya disembunyikan, di antara kesembunyian itu adalah menghancurkan al-bait dan memindahkan ibadah. Itu khafi. Yang dia hanya sampaikan kepada Najasyi, Raja Habasyah di Ethiopia. Pada yang lainnya tidak. Namun, kaidahum tipu daya ini diketahui Allah. Karena Allah Maha tahu. Makanya pi tadlilin, pi khasaratin, dalam kerugian, pi butlanin, dalam kegagalan, pi dhahabin, dalam kesia-siaan. Karena tipu daya Allah itu lebih hebat daripada tipu daya manusia. Warsala alaihim tayran ababil. Sawi menjelaskan. Arsala itu seolah-olah burung-burung ababil jamaat yang berbondong-bondong itu adalah bagaikan rasul, bagaikan utusan. Karenanya kalimat yang digunakan Quran wa arsala. Allah mengutus bagaikan utusan. Yang diutus itu siapa? Bukan manusia, tapi burung. Jadi burung diibaratkan oleh Allah bagaikan seorang utusan. Yang namanya utusan adalah diutus kepada kaum yang tertentu. Kaum yang jelas. Apa mananya? Bahwa burung ini bagaikan utusan, yaitu si burung itu sudah ditugaskan oleh Allah untuk melempari orang-orang tertentu. Jadi dari sekian banyak orang yang akan menyerang Al-Ka'bah, lalu datang burung, si burung itu sudah tahu ke mana sasaran tembak, gitu. Jadi dia tidak salah melempar. Seolah-olah sudah ditugaskan oleh Allah, kamu melempar si ini, kamu melempar si ini, karena kamu melempar si ini. Karena itu kalimat yang digunakan adalah kalimat arsala. Teparebut nembak gitu. Karena masing-masing sudah punya sasaran. Inilah hebatnya Allah. Ya. Kalaulah misalnya pada masa sekarang ada alat perang yang tidak salah sasaran gitu. Dengan mengirim alat perang untuk menembak suatu kampung atau suatu gedung tidak salah sasaran, Allah mengutus burung tidak salah melempar. Gitu. Wa arsala alaihim toiron. Kata toir adalah memberi arti
bahwa penyerangnya dari atas. Yang menyerangnya bukan dari bawah. Tapi yang Allah utus, si burung-burung itu dari laut yang berbelalai, membawa batu, ditambah lagi dengan membawa wabah dan bakteri. Ababil. Jangan diterjemahkan burung ababil. Sebab lebih-lebih sekarang kalau orang menerjemahkan dengan burung ababil, ternyata burung ababil teletik gitu. Burung ababil itu kecil. Maka ababil jama' adalah maknanya jamaat. Jadi burung yang diutus oleh Allah itu bergerombol. Segerombol ini, serombongan ini. Dan setiap rombongan, setiap gerugu gitu kan, setiap kompi daripada burung itu menyerang musuh yang tidak salah sasaran. Nah, ditambah lagi bahwa burung-burung itu sohat toiru. Si burung itu menyerangnya menurut Ibnu Abbas tidak diam. Tapi si burung itu menyerang sampai berteriak si burung itu. Dengan berteriak membuat musuh menjadi takut. Sehingga sohat at-toiru waromatkum bil hijaro. Si burung berteriak lalu melemparnya dengan batu-batu itu. Sehingga tak satupun dari pasukan Abrahah yang dapat masuk ke dalam Ka'bah. Nah, kalimat bihijarotin adalah memberi arti tarmim ababil ya. Warsal alaihim taron ababil. Kata ababil adalah jamaat, serombongan yang burung itu berteriak lalu melempari dengan batu-batu. Selanjutnya, tarmihim bihijarati min sijil. Burung-burung itu melempari dengan batu-batu. Maka hijarah min tinin matbuhin khalisoh. Batu yang dibawa adalah batu murni yang dibuat dari tanah murni yang dibakar. Batu dibuat dari tanah murni yang dibakar. Sehingga ketika dilempar itu, kena kepada badan terbakar. Yang membuat cepat si badan itu menjadi busuk karena mengandung wabah. Kok kenapa? Disebutkan bahwa batu itu mintin. Karena memang Al-Quran menjelaskan bahwa batu itu dibuat dari tanah. Ini ilmiahnya. Kalau kita bertanya pada diri sendiri, dari apa batu yang keras itu dibuat? Maka Al-Quran menjelaskan, linursila alaihim hijaratan min tin, bahwa batu itu dibuat dari tanah. Berarti urang jeung batu ari lanceuk. Sarua bahana dari tanah. Nah, cuman batu jadi pondasi, nah gitu kan? Kita yang membuat pondasi, nah gitu. Nah, min sijil dimananya adalah as-sijil as-syadid, yang keras, yang cepat. Kenapa? Karena begitu burung-burung itu melempari tentara-tentara Abrahah dengan batu, Allah mengirim angin. Sehingga batu yang dijatuhkan oleh burung ditiup dengan angin, menimpanya dengan keras. Sehingga disebutlah tarmihim bihijaratin min sijin. Kami melempari mereka dengan batu-batu yang dibuat dari tanah yang dibakar dengan
keras menimpa mereka. Faja'alahum ka'asfim ma'kulin. Maka kami menjadikan mereka bagaikan aspin. Daun dalam bahasa Arab warokoh. Aurokuha itu daun-daun. Tapi kalau aspin tidak sembarang daun. Lamun genjer, tahu kan Ibu genjer? Nah, ini adalah warokoh. Daun biasa, karena di sana pada daun itu tidak ada tulang, tidak ada serat. Tapi kalau daun yang berserat, yang di sana ada urat-uratnya, itulah yang disebut dengan aspin. Karena itu, aspin adalah daun yang memiliki saukon, memiliki serat. Lalu dari sauk keluarlah akmaman, kelopak bunga. Dari kelopak bunga lalu keluarlah al-hob, biji. Jadi daun keras yang berserat, berkelopak bunga yang melahirkan biji. Ya, supaya tidak terlalu bagaimana gambarannya, kalau daun yang tidak punya serat seperti kangkung, etama warokoh. Tapi lamun daun yang berserat, terus di daharan kuhilud, gitu kan, sehingga tinggal urat-urat daun, itulah yang disebut dengan aspin. Seperti tadi saya katakan, kalau daun sudah dimakan dengan ulat, kelihatan urat-urat daunnya, maka si daun itu dapat dilihat oleh mata kalayan bolong, begitu kan? Nah, manusia yang ditimpa dengan batu-batu yang dilempari oleh burung-burung itu, maka kulitnya copot, dagingnya copot, sendi-sendina maruragan, sehingga dapat dilihat oleh mata yang ada pada badannya itu. Nah, inilah yang disebut dengan di dalam Al-Quran tentang i'zaz, kemukjizatan bagi Muhammad Rasulullah sebelum Muhammad diutus. Nah, apa sebenarnya ibro yang dapat kita ambil dari sini? Ibro yang dapat kita ambil dari sini, pertama, ini adalah nikmat bagi orang Quraisy dari Allah. Mereka tidak dihancurkan Abraha, padahal pasukannya hebat. Apa nikmatnya? Antara Abraha berikut rakyatnya dengan orang Quraisy sebenarnya sama. Tapi Allah menolong orang Quraisy. Dari sisi apa samanya? Samanya dari sisi orang Quraisy menyembah patung, tidak mengesahkan Allah. Abraha dan pengikutnya pun adalah bukan orang mukmin. Tuh. Abraha bukan orang mukmin. Orang Quraisy bukan orang mukmin. Tapi Allah menolong orang Quraisy. Ini adalah nikmat bagi orang Quraisy. Padahal sama-sama tidak mengesahkan Allah. Kedua, nah, diselamatkannya Ka'bah oleh Allah dan dihancurkannya pasukan Abraha oleh Allah. Ini adalah babul irhas wa tawattunah. Apa itu babul irhas wa tawattunah? Ini adalah merupakan pengawalan, pendasaran, dan pembersihan. Begini, kalau mau kedatangan presiden ya, di suatu daerah, ya,
Maka jauh-jauh sebelum presiden itu datang, maka daerah itu mesti steril, bersih. Dari musuh, dari gangguan, dari apa. Sehingga begitu datangnya presiden itu, aman. Muhammad akan lahir. Tuh. 50 poe deui. Lalu oleh Allah, daerahnya disterilkan. Dibersihkan. Supaya begitu lahir, Muhammad datang, aman. Ini babul irhas namanya. Bersihkan lingkungan sekitar karena akan datangnya orang mulia. Maka begitu Muhammad lahir, tidak ada gangguan. Abrahah termasuk yang akan mengacaukan itu. Maka sebelum Muhammad lahir, Abrahah dibersihkan. Kemudian berikutnya, peristiwa Al-Fil itu terjadi sebelum Muhammad lahir. Ini mukjizat dari Allah bagi Muhammad. Nah sehingga Al-Qurtubi menjelaskan mukjizat Muhammad itu sebelum Muhammad lahir. Hebat. Biasanya mukjizat itu kalau sudah diutus menjadi nabi dan rasul. Ini lahir belum, mukjizat sudah ada. Bagaimana? Orang tidak akan mempercayai Muhammad sebagai nabi dan rasul. Sebelum lahir pun sudah terjaga. Setelah lahir pun sudah dibersihkan. Dan sebelum lahir pun juga sudah ada mukjizatnya. Selanjutnya, keselamatan Ka'bah itu bukan karena kebaikannya orang Quraisy. Kan? Tapi diselamatkannya Ka'bah itu karena Allah akan memberikan, akan menitipkan Ka'bah itu kepada Muhammad. Kalau Ka'bah itu dititipkan ke Abrahah, nah berarti orang ibadah haji kudu ke mana? Pada Yaman. Kalau Ka'bah itu dititipkan kepada orang Quraisy, berarti kita ibadah hajinya sambil menyembah patung. Maka dibersihkannya Abrahah bukan karena kebaikannya orang Quraisy, tapi Allah ingin menitipkan Ka'bah itu kepada Muhammad Rasulullah. Nah, karena itulah maka Muhammad orang pilihan dari sekian banyak orang yang lahir. Dari mana nasab Muhammad? Kalau dijujut dari awal, ini Nabi Yakub melahirkan, ya Yakub ini gelarnya Israel, maka Nabi Yakub melahirkan Bani Israel. Tapi dari Ismail, putra Ibrahim, melahirkan Bani Ismail. Ini Bani Israel. Di sini Bani Ismail. Dari Bani Ismail ini lahirlah Kinanah, yaitu kaum Kinanah. Dari Kinanah lahirlah Quraisy. Dari Quraisy lahirlah Bani Hashim. Dari Bani Hashim lahirlah Muhammad. Nah karena itu Muhammad pilihan betul. Dari sekian banyak orang, memang awalnya
dari Bani Ismail, lahir Kinanah, dari Kinanah kemudian Quraisy, dari Quraisy Bani Hashim, dari Bani Hashim Muhammad. Maka Muhammad dipilih untuk menjaga Ka'bah, sesuatu yang akan mengganggu Allah bersihkan. Nah, ketika Muhammad lahir, 50 hari setelah peristiwa Al-Fil, Muhammad yatim. Keyatiman Muhammad ketika lahir itu bukan tanpa aturan Allah. Padahal mungkin menurut kita, kalau Muhammad menjadi nabi dan rasul, kuduna lahir teh aya indungna aya opana. Ini lahir dalam keadaan yatim. Gajah geus indit, Mahmud geus balik, tuh ka Yaman, terus diantarkeun ka Najasyi di Habasyah, tapi Muhammad lahir yatim. Karena ayah Muhammad Abdullah bin Abdul Muthalib wafat ketika istrinya Aminah binti Wahb bin mengandung Muhammad. Begitu Muhammad lahir, bapak tidak ada, tidak ditarbiyah oleh Aminah binti Wahb bin, tidak dididik penuh oleh ibunya. Karena Muhammad dititipkan kepada Halimah Asy-Sya'diyah selama 5 tahun. Di Halimah Asy-Sya'diyah. Baru tahun ke-6 oleh ibunya, baru saja 1 tahun Rasulullah SAW berada di ibunya, Aminah pun wafat. Tahun ke-6, di saat Muhammad Rasulullah berusia 6 tahun. Jadi tidak penuh, tidak kenyang dengan didikan indung, bari tidak pernah ningali numana wajah bapak. Tuh. Begitu Aminah wafat, Muhammad diurus oleh kakeknya Abdul Muthalib. Ternyata kakeknya yang bagus itu baru ngurus Muhammad 2 tahun, mendidik Muhammad 2 tahun, usia Muhammad 8 tahun, Abdul Muthalib pun wafat. Ya. Kemana Muhammad ini akan dititipkan? Untuk melihat dakwah masa depan. Setelah Abdul Muthalib wafat, ternyata Muhammad itu dititipkan kepada pamannya Abu Thalib. Nah, kok kenapa? Rasulullah SAW berujung di tangan Abu Thalib. Tidak di tangan bapaknya Abdullah. Tidak di bawah tangan bapak, yaitu kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Tapi berada di tangan pamannya. Karena yang dihadapi di dalam dakwah Rasulullah adalah keluarga, kedudukan, kehormatan, jabatan. Orang yang disegani pada saat itu tentang harta, kedudukan, jabatan adalah Abu Thalib. Karena ya aman. Rasulullah dalam berdakwah, orang lain tidak mau pepeletekan. Karena ada pamannya Abu Thalib yang selalu menjaga. Di sini program Allah
Hebatnya gitu kan. Ketika gajah datang dibersihkan. Ketika Muhammad lahir, kemana mesti dititipkan? Allah menitipkannya kepada Abu Thalib. Karena itu, ini adalah takrir ala nubuwati Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Merupakan satu ketetapan, satu penguat untuk mengimani bahwa Muhammad sebagai Nabi dan Rasul tanpa ada keraguan sedikit pun. Kita tidak berbicara tentang Maulud Nabi, tapi kita berbicara tentang tafsir surat Al-Fil, nah gitu. Sebab saya juga sedikit kaget ketika membahas ini, ternyata ada YouTube ditulis nama saya, judulnya Maulud Nabi. Astagfirullah. Jadi Ustaz ada yang sok muludan begitu. Nah, saya menjelaskan tafsir surat Al-Fil bagaimana kronologis yang isi tafsir itu berisikan bahwa kenabian Muhammad Rasulullah itu sebelum Muhammad lahir sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak yang kami saya muliakan, lain tesono, saya harus ke khutbah nikah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ini adalah tafsir surat Al-Fil. Satu hal yang kita kagumi, ayah gajah ya. Ayah gajah karena itu disebut mufrad di dalam Al-Quran. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.